Bapak Ibu, hari ini saya khotbah 3 kali, pagi dan siang, yang hanya jam 3 saya tidak berkhotbah. Mengapa? Karena saya tahu bahwa tanggung jawab pemimpin atau gembala harus membawa jemaatnya masuk ke dalam perjanjian Tuhan yang diberikan kepada gereja di mana ia beribadah. Gereja memang banyak, ibadah juga banyak, tapi masing-masing Tuhan berikan jalannya untuk atau ada sesuatu yang berbeda satu sama lain. Namun satu hal yang perlu diperhatikan, bukan berarti satu sama gereja kita memperbandingkan sisi tertentu, ini lebih baik, sana lebih baik, tidak. Akan tetapi setiap daripada kita mempunyai keunikan sendiri. Contohnya saja, tubuh kita nggak semua sama, walaupun kadang-kala gantengnya sama, kayanya sama, semuanya sama, tapi pasti ada yang berbeda ya. Itulah sebabnya kita ini tubuh. Nah Bapak Ibu, hari ini saya memilih satu topik dan perlu Bapak Ibu perhatikan, karena kita dari awal kemarin, dari hari-hari ini kita dengar kata Natal. Terima kasih untuk panitia Bapak Irwan Allen beserta istri yang bersedia untuk mengkoordinir sebagai ketua panitia sehingga Natal ini sudah dipersiapkan. Ya, tadi dananya sisa masih ada 2,5 jutaan ya. Luar biasa, jemaat Tuhan semua partisipasi di dalamnya. Tadi waktu ibadah pertama saya bilang, malu-maluin aja masih ada 2,5 juta. Ibadah pertama tinggal selesaikan aja. Saya baru ngomong begitu, tiba-tiba ada satu orang di belakang mungkin denger atau apa, dia colek saya. Pastor, saya selesaikan semuanya itu. Oh ya begitu, gampang Tuhan ya menjawab doa kita ya. Bilang sama sampingnya, begitu gampang Tuhan jawab doa kita. Kalau Anda masih punya sesuatu, bilang Tuhan selesaikan saja. Nah tiba-tiba malaikat di belakang dicolek Anda, saya selesaikan. Jadi itu kemudian kita tahu panitia tahun ini sudah bekerja, tinggal hari hanya. Itu dari kita untuk kita, tujuannya untuk memuliakan Tuhan. Tapi lebih daripada itu, satu yang saya harus sampaikan kepada kita. Tadi sudah disinggung bahwa kita adakan ibadah penutupan tahun. Memang pas juga sih tanggal 31 itu hari Minggu, sehingga pagi kita ibadah, sore kita ibadah, langsung melanjutkan dengan ibadah all in new. Nah itu dia yang biasanya all in new itu ya. Jadi dari sampai jam 00. Ya ada yang berkata, apakah semua wajib? Kita di dalam kekristenan tidak ada yang wajib. Yang ada cuma apa? Iman aja sih, ya kan. Kalau dikasih wajib kita hidup tertekan ya, tersandra. Tapi kalau dikatakan kita semua sadar, berarti kita yang mengambil keputusan. Bagus kalau kita hadir, nggak hadir juga nggak masalah. Tanggal 31. Nah, minggu depan berarti perayaan dimulai tanggal 24. Lalu tadi sudah disampaikan 25. Satu yang saya harus selalu ingatkan kepada kita, Natal kita rayakan, selesai kita tinggal menilai apa yang kita peroleh. Tahun baru kita nikmati suasana, kita biasanya saya ajak jemaat untuk introspeksi, kemudian kita memasuki tahun baru. Tapi ada satu yang sering kali kita lupa, bahwa janji kita sama Tuhan. Kenapa? Karena Tuhan memberi janji kepada kita. Tuhan membuka jendela spirit buat kita untuk melihat masa depan kita. Tuhan enggak pernah loh membuka jendela masa lalu. Karena masa lalu udah sejarah, tinggal sebuah sejarah. Tuhan tidak kasih kita mata di belakang, Tuhan kasih kita mata depan. Artinya Tuhan merancang kita selalu ke depan. Yang jadi masalah kalau belakang kita tahu, yang kita nikmati, kita rasakan, ke depan kita belum tahu. Nah, urusannya karena kita punya mata melihat ke depan terbatas, kita dikuasai oleh pikiran ke masa lalu, maka tidak juga berkelebihan saya memberikan sebuah analogi Alkitab seperti bangsa Israel muter-muter aja di padang gurun karena tidak mengerti kehendak Allah.
Ketika saya menyampaikan begini, semua bertanya maksudnya apa. Contoh saja Bapak Ibu ketika memasuki tahun 2023, di saat 2022 selesai kita menangkap visi Tuhan, Tuhan katakan bahwa tahun 2023 ada sesuatu yang harus Anda dan saya kerjakan. Pertanyaan saya, apa tahun 2023 yang menjadi janji Tuhan kepada kita, jendela yang dibuka, apa? Yang kita sebut visi Tuhan. Saya cuma mau bertanya, jangan-jangan malah visinya pun sudah lupa. No, boleh Anda, karena WL tadi. Pagi tadi juga saya tanya WL sih. Tapi mantap, pagi tadi WL-nya semua. Mantap, semuanya mantap. Saya pikir WL siang ini pasti lebih mantap daripada yang pagi. Walaupun semua sudah mantap. Tahun ini, jendela Tuhan terbuka buat kita, apa yang harus kita lakukan? Gimana? Siapkan hati. Oh, semua siapkan hati. Saya lari ke pemusik. Tadi yang baca berita. Tahta. Anda punya proyek banyak sekali di Jakarta. Kontraktor Tahta kan terkenal. Jendela yang dibuka Tuhan tahun 2023 apa buat kita? Anda sudah diurapi Tuhan dari awal tahun. Itu dia. Tidak masalah terkadang kalau kita melupakan atau kita memang tidak terlalu biasa. Saya hanya ingatkan satu hal kepada kita semua. Bapak Ibu percaya atau tidak percaya, Bapak Ibu terus menghirup udara. Bapak Ibu tidak percaya, Bapak Ibu juga tetap menghirup udara. Tadi ada yang kasih informasi sama saya. Ada teman kita yang saat ini sedang butuh oksigen, ya istilahnya masuk rumah sakit kan kasih oksigen. Nah biasanya kalau sudah dimasuk ruangan ada tulisan di situ besar ICU hanya 2, see you Jesus atau see you siapa saya tidak tahu. Nah di situ baru tahu bahwa dia butuh oksigen. Padahal kita 24 jam tidak pernah lepas dari oksigen. Anda tidak percaya dengan oksigen, Anda tetap akan menggunakan dia. Ya Pak ya. Itu hanya ilustrasi. Nah sebetulnya begitu kita memasuki tahun 2023, kita ada di gereja, ada di keluarga ini, Anda mau percaya, Anda tidak percaya, Anda di dalam rengkuhan janji Tuhan, jendela yang dibuka. Yang jadi persoalannya mungkin Anda tidak mengingatkan, Anda tidak melakukannya, tetapi anugerah itu diberikan tanpa syarat, namanya kasih karunia. Anda mau siapkan hati, tidak ada pengaruh karena sudah terbuka, nggak pernah tarik kembali. Pertanyaan saya yang terakhir, yang bisa jawab angkat tangan. Jendela apa yang dibuka Tuhan tahun 2023? Tidak ada yang tahu. Kesalahan bukan di pihak Anda. Kesalahan di pihak saya, kurang mampu mengajar. Sehingga itu tidak terinternalisasi di dalam batin. Yang pertama. Kedua, oleh karena tidak bisa terinternalisasi di dalam batin, maka tidak ada proses pertumbuhan. Saya minta ampun sama Tuhan. Saya berdoa sepanjang beberapa bulan. Tahun 2024 ada begitu banyak tantangan. Di depan kita ada pemilu. Pasti ada banyak hal yang terjadi. Dan itu juga merupakan bagian daripada godaan dan hambatan buat kita bertumbuh di dalam rohani. Sehingga saya berusaha terus mengajar sepanjang berapa bulan untuk menutup 2023 supaya nanti masuk ke 2024 jendela yang Tuhan bukakan jadi apa dan saya di tahun akan datang. Dan seringkali kita bilang itu tema kita atau visi kita. 2023
Jelas waktu kita diurapi, Tuhan memberikan urapan supaya setiap kita bercahaya. Hidup kita harus bercahaya. Bagi apa? Bagi kehidupan Bapak Ibu. Dan itu sangat amat penting. Melalui perkataan kita. Melalui sikap dan perilaku kita. Jadi terang buat orang lain. Dan bukanlah satu kebetulan tahun 2023 penutupan tahun 2023 tema nasional kita. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Dan damai sejahtera di antara orang-orang yang berkenan. Kesimpulannya apa? Kesimpulannya orang-orang yang berkenan dimanapun ia berada. Skup besar, skup kecil, lingkungan sendiri atau lingkungan bersama. Dia harus jadi terang. Artinya jadi damai. Coba kita introspeksi. Tahun 2023 sudah lakukan itu belum? Jikalau belum, Pak Bu masih ada beberapa minggu, berapa hari ke depan. Bertobat sungguh-sungguh. Tidak perlu puasa. Bilang sama Tuhan. Ketika kita tinggalkan 2023, kita masuk 2024, Bapak Ibu mau percaya tidak percaya, itu kembali pada Anda. Tetapi kebenaran, ada satu faktor keniscayaan. Alkitab katakan bila mana hukuman belum dikenakan bukan berarti Allah kita lalai. Tapi Allah masih beri kesempatan buat kita sadar. Yang dikhawatirkan kalau kita sudah tidak sadar, lalu penghakiman itu datang. Bilang sama sampingnya, Anda pasti lebih dari pemenang. Masih ada beberapa waktu Bapak Ibu. Nah, karena itu Bapak Ibu, jadi catat baik-baik, jendela yang dibukakan buat kita apa? Hidup bercahaya bagi kehidupan. Kurang didengungkan. Praise and worship, departemen ini mesti persiapkan. Minimal setiap minggu, 1 bulan sekali, itu didengungkan. Dulu kita ada lagu tema setiap tahun. Tapi tahun ini juga masih ada lagu tema. Maka tidak heran begitu ditanya kita tidak tahu. Tapi bukan berarti kita ditinggalkan. Ya, seperti udara. Kita tidak suka, kita suka, kita percaya tidak percaya dia tetap ada. Tapi kalau lebih baik kalau kita sadar ada udara. Maka ada udara bagi orang yang bijak diapain? Dibersihkan udaranya. Rumah kami semua ruangan saya pasang alat pembersih udara. Tanya anak-anak saya kamar-kamarnya, semua punya pembersih udara, bahkan pengontrol tingkat dehumidity-nya juga dikontrol supaya tidak lebih dari 70, tidak di bawah 50. Kan itu semua berfaktor kepada paru-paru kita Bapak Ibu. Udara sudah tidak terlalu baik lagi, tapi kebijaksanaan selalu membuat kita bisa menselaraskan dengan kehidupan. Ada amin? Bisa dimengerti Bapak Ibu? Ini hanya mempertanyakan saja, ya. Jadi khotbah saya adalah membawa Bapak Ibu untuk mempersiapkan diri. Tanggal 7 urapan awal tahun, ibadah awal tahun, tidak terlalu banyak waktu untuk saya berkhotbah, tapi saya hanya mau berdoa buat Bapak Ibu. Nah, apa yang Bapak Ibu akan dapatkan itu kembali kepada koneksi Bapak Ibu ke atas. Artinya ada sebuah namanya divine connection. Bapak Ibu tidak akan bisa mempunyai divine connection jika tidak memiliki keselarasan dalam di dalam komputer dikatakan algoritma. Miliki algoritma. Apa itu algoritma? Pengenalan. Nah, karena itu saya berusaha beberapa minggu, berapa bulan, berapa minggu saya terus membawa Bapak Ibu kepada pemahaman firman Tuhan yang dikatakan ada algoritma. Sehingga pada tahun tanggal 7 kita akan masuk ke situ sehingga tahun 2024 kita semua menjadi apa? Generasi pewaris kerajaan Allah.
Luar biasa Bapak Ibu. Nanti kalau kita bicara itu, hari ini kita tidak bicara itu terlalu panjang. Saya mesti sampaikan topik hari ini sebagai penghantar buat Bapak Ibu. Di rumah dibaca ulang karena saya tidak bisa baca ayatnya terlalu banyak. Saya hanya baca 1-2 ayat. Kemudian di rumah catat, ayo Bapak Ibu, saya dorong Bapak Ibu kalau menjadi orang yang dibedakan, orang dipergunakan, dipakai Tuhan, mempengaruhi kehidupan ini. Sungguh-sungguh perhatikan, ya. Jadi topik hari ini adalah pewaris kehidupan kasih karunia. Nanti kita masuk kepada generasi pewaris kerajaan Allah. Tentu harus ada orang yang memiliki pewarisan kasih karunia. Pertanyaannya, kerajaan Allah yang digambarkan dalam kehidupan kekristenan itu diambil dari Alkitab. Kalau kita bicara kerajaan Allah dalam Alkitab, kerajaan Allah itu ada 2 hal. Satu itu bersifat abstrak, artinya Allah bekerja secara holistik dalam segala kehidupan. Tetapi secara nyata kerajaan Allah itu diperlihatkan kepada bangsa Israel. Bangsa Israel. Tujuannya apa? Tujuannya adalah kehidupan bangsa Israel mengembalikan, ada satu yang dikatakan kejadian. Ya, kejadian itu Allah menciptakan manusia, Allah membentuk kehidupan. Disitulah sebetulnya kehidupan kerajaan Allah. Karena manusia tidak bisa tidak mentaati, maka kerajaan Allah itu hilang dari manusia, bukan berarti hilang dari Allah. Bukan juga berarti hilang dari kehidupan, hilang dari manusia. Nah, kali pertama Allah berjumpa dengan seorang manusia bernama Abraham. Oleh Abrahamlah Tuhan membukakan jendela untuk melihat masa yang akan datang, yaitu namanya tanah perjanjian. Itu gambaran kehidupan. Nah, kemudian sampailah pada suatu masa yang bernama Musa. Ya, karena Abraham belum masuk ke tanah perjanjian, tapi Abraham dan keturunannya generasi yang ketiga namanya Israel atau Yakub. Dia besar atau tinggal di Mesir. Kemudian ada satu orang bernama Musa. Musa lah gambaran kekristenan yang sejati. Dia bawa bangsa Israel keluar dari Mesir. Kalau orang Kristen adalah Yesus membawa umatnya keluar dari kegelapan, dunia kegelapan. Itu sama saja. Itu merupakan tipikalnya ya. Nah, kemudian kita tahu bahwa Musa membawa bangsa keluar dari Mesir, tapi Musa tidak masuk ke dalam tanah perjanjian. Di tengah perjalanan Musa ya melanggar titah Tuhan. Dia tidak masuk, dia cuma hanya lihat. Tetapi Tuhan memberikan kepada dia perintah mengurapi seorang manusia bernama siapa? Yosua. Kita sadar harus mengakui bahwa yang masuk ke tanah perjanjian itu adalah generasi Yosua. Generasi Yosua ini ada 2,7 juta kurang lebih keluar dari Mesir, generasi Yosua. Tetapi yang masuk ke tanah perjanjian cuman 2 orang. Bilang sama sampingnya, saya berdoa termasuk kamulah. Banyak atau sedikit Pak? 2,7 juta yang masuk 2 orang, itu generasi Yosua. Jangan kita berpikir generasi Yosua semua masuk, cuma 2 orang. Akan tetapi Yosua membawa generasi berikutnya, yaitu keturunan generasi itu untuk masuk ke tanah perjanjian. Pertanyaannya, kenapa Yosua memperoleh perkenanan? Nah, ini dia firman Tuhan yang harus Bapak Ibu saya baca. Maka topik kita minggu ini adalah pewaris kehidupan kasih karunia. Kita tahu Musa pernah ngomong sama Tuhan. Doanya Musa, ya Tuhanku, aku ini kan seorang yang ada di padang gurun. Aku ini sibuk dengan pengembalaan domba dan kambing, ya kan? Tapi tiba-tiba Tuhan memanggil aku ke Mesir, sehingga begitu aku membuat 10 mujizat yang Tuhan sertai, 2,7 juta ikut saya keluar, dan laut berau saya bedah. Tapi sekarang sampai di padang gurun, ini loh bangsa Israel yang
tegar tengkuk itu loh ya umatmu. Gimana aku bisa bawa ya Tuhan. Tetapi kalau mereka bisa keluar, itu kan bukan karena kemampuanku, tapi memang kemampuanmu. Itulah disebut kasih karunia. Sekarang Tuhan tolong tunjukkan aku jalan, supaya aku memperoleh algoritma, memperoleh pengenalan akan Engkau, supaya aku tetap tinggal dalam kasih karunia. Karena perjalananku masih jauh, kata Musa. Tuhan bilang, no, tidak bisa ditunjukkan. Hanya satu, aku yang membimbing kau. Nah itu dia, artinya kekristenan bukanlah sifat part-time. Bilang sama sampingnya, kekristenan bukan sifat part-time. Part-time itu apa? Sewaktu-waktu. Kekristenan bersifat long time atau long life. Sepanjang jam, sepanjang waktu kita melekat kepada Dia supaya kita mengerti tentang kasih karunia. Itu pergumulannya Musa, sang masternya Yosua. Nah sekarang Tuhan suruh wariskan kepada Musa, Yosua, yaitulah pewaris kasih karunia itu. Pertanyaan saya dan Bapak Ibu dan saudaraku yang ada di live streaming, kok bisa Yosua yang dipilih? Oh iyalah, karena Alkitab catat seperti itu. Jadi kita nggak perlu tanya lagi, kok bisa? Yang terpenting kita telusuri apa sih yang menjadi syarat supaya seseorang bisa menerima pewaris kehidupan kasih karunia. Liwat itu bisa menolong Bapak Ibu dan saya untuk mengalami namanya pewarisan kasih karunia. Sehingga tanggal 7 nanti kita semua tidak sibuk dengan perayaan Natal dan Tahun Baru dengan berbagai macam kesibukan. Tapi ada satu kita persiapkan sesuai dan katakan, siapkan hati supaya kita mendapatkan pengurapan karena pintunya sudah terbuka. Lalu nanti pintu ini kita mau lihat bagian apa? Yang belum punya jodoh, terlihat, jodoh saya ada di situ. Yang belum punya rumah, terlihat rumahnya di situ. Yang masih sakit, tidak ada harapan sembuh, dia lihat di situ ada kesembuhan. Bagi Anda yang mungkin masih macam-macam yang belum terlihat, terbuka Anda bisa lihat. Nah itulah pintu pasti akan dibuka. Alkitab katakan, pintu-pintu terbuka buat orang percaya. Kalau sekarang saya boleh pakai waktu agak sedikit detail mendeskripsikan, kalau tanggal 7 kan tidak bisa, biasanya satu persatu saya mesti urapi minyak. Tapi kalau Bapak Ibu datang cuma pengen urapan jadi minyak, hanya ngotorin rambut nanti aja, karena nggak ngerti apa-apa. Saya pernah sekali ngecas, saya punya ini sepanjang malam tidak terisi. Padahal kabelnya saya beli, mereknya sama. Saya colok tidak isi, cuma saya belinya di Mangga 2. Mereknya sama tapi tidak pada sama pabriknya. Saya lupa, saya baca, kenapa? Begitu saya tik, nggak dikenal sama dia. Kasih tahu sampingnya, colok sih boleh, tapi pengenalan lebih penting. Urapan itu penting, tetapi lebih penting lagi adalah pengenalan akan Allah. Ya, itu penting. Paham kan? Pernah Anda yang punya alat beginian dicas, beli yang murah, kabel-kabel kan ada yang murah tuh. Nggak terisi tuh. Bener. Ya, kadang-kadang kita pengen hemat beli yang murah aja. Ya kan, tinggal pencet aja di online. Bagus banget. Itu murah banget tuh. Nggak perlu datang ngantri-ngantri parkir kan. 2 jam ibadah sama aja kok. Nggak nyinggung, cuma kasih tahu. Tanya sampingnya, kamu ngerti nggak pastor ngomong apa? Mari Bapak Ibu, tidak buang waktu, saya langsung bacakan saja. Ulangan pasal 1 ayat 38 berkata, Yosua bin Nun pelayanmu, dialah yang akan masuk ke sana, berilah kepadanya semangat. Kata semangat di sini bahasanya juga spirit ya. Sebab dialah yang akan memimpin orang Israel sampai mereka memiliki negeri itu. Negeri apa? Negeri perjanjian. Di mana Musa diberikan Tuhan untuk melihat
tentang negeri itu adalah negeri perjanjian atau tanah perjanjian dengan madu dan susu. Tetapi Musa nggak bisa masuk. Tetapi di tengah-tengah jumlah manusia yang begitu banyak, 2,7 juta, ada satu orang bernama Yosua. Apakah Yosua bisa lihat? Enggak bisa lihat karena dia enggak berkepentingan dan dia juga tidak mempunyai hubungan masa itu. Tuhan memilih orang-orang tertentu. Beda sekarang Bapak Ibu. Ya, Tuhan terbuka bagi kita semua. Dia tidak melihat Anda ras suku apapun. Dia tidak lihat juga warna kulit apapun. Dia tidak lihat kocek kamu berapa tebal. Tetapi yang dilihat ada satu, yaitu perkenanan akan Allah. Yosua itu dipilih kenapa? Karena dia memperoleh perkenanan akan Allah. Sehingga ia mewarisi perjanjian keabadian Tuhan. Itulah dikatakan bahwa bagi Allah di tempat maha tinggi dan damai sejahtera di antara orang-orang yang berkenan. Kasih tahulah sampingnya, termasuk Anda orang yang berkenan. Coba dia kiri kanan wajahnya yang berkenan kepada Tuhan. Bilang begini, gua baru tahu tuh orang yang berkenan gitu. Ya saya lihat wajah-wajahnya yang berkenan. Kalau di rumah kan aku nggak bisa lihat ya. Yang orang-orang yang berkenan kepada Allah, doa saya Anda diurapi Tuhan, ke depan Anda terbuka, perjanjian ilahi Allah akan memenuhi Anda semua. Pertanyaannya bagaimana supaya saya berkenan? Yang pertama, ya. Yang pertama kita lihat di dalam Yosua, ya. Alkitab katakan begini. Yang pertama di dalam Keluaran pasal yang ke-38. Saya ambil satu ayat Bapak Ibu, tapi saya sarankan catat di rumah, baca satu perikop. Nanti Anda dapatkan lebih dalam lagi. Bukan berarti sekarang tidak dalam, sudah dalam. Cuma kadang-kadang udah dalam Anda nggak ngerti gitu. Nah nanti di rumah baca pelan-pelan, Anda dapatkan pemahaman lebih lagi ya. Keluaran pasal 33 ayat 11 berkata, dan Tuhan berbicara kepada Musa dengan berhadapan muka seperti seorang berbicara kepada temannya. Kemudian kembalilah ia ke perkemahan. Perhatikan, Musa tadinya ada di atas bersama dengan Tuhan. Nah, kemudian dia waktu kembali ke kemah, tetapi abdinya, siapa? Abdinya Yosua bin Nun, seorang yang masih muda. Ya, yang muda-muda jangan Anda abaikan loh. Kendati pun dia muda, kalau punya hati Tuhan selesai bangsa ini ya, dunia ini maksud saya. Tapi kalau nggak punya bangsa Tuhan, nggak punya hati Tuhan, selesai juga dunia ini oleh karena kesalahan dia. Tidaklah meninggalkan kemah itu. Nah waktu Musa diminta Tuhan, generasikan lo generasi berikut. Berikan dia semangat. Supaya dia bisa memimpin, kan begitu tadi ya. Di ulangan pertama 38 kan. Berikan semangat. Artinya apa? Jadilah teladan buat dia. Urapi dia. Supaya dia bisa memimpin bangsa yang begitu besar. 3 minggu yang lalu saya khotbah di tempat ini. Ya kan, waktu dia memimpin bangsa Israel, dia ketemu dengan tembok Yeriko. Semua getar-getir, tembok yang begitu tebal. Yosua yang sudah diurapi dia. Tembok boleh besar, tapi Allah kita lebih besar. Beda sama kita orang karismatik. Kadang-kadang Allahku besar, begitu lihat masalahnya besar, lari dari masalah. Bilang sama sampingnya, pastor tidak ngomongin kamu. Cuma orang ini sih gua kenal banget. Nggak berani hadapi masalah, lari dari masalah. Mana bisa maju? Kalau Anda tidak berani menghadapi masalah, ya Anda nggak akan pernah maju. Coba kalau sekolah SD nggak mau diuji, ya tetap SD aja. Usia pasti akan bertumbuh, itu keniscayaan. Tapi kemampuan Anda mengelola kehidupan Anda terbatas.
Setiap ujian datang kepada kita, sesungguhnya kita syukuri bahwa kita sedang maju satu langkah lebih maju. Nah, apa yang membuat Yosua itu berkenan kepada Tuhan? Yang pertama, catat baik-baik Bapak Ibu. Dia abdinya Musa. 40 hari yang di atas Pak Bu, Musa tinggalkan dia. Tetapi karena dia abdinya Musa, tidak sejengkal pun dia mundur dan tidak menimbulkan pikiran praduga dan asumsi yang macam-macam. Terkadang kita tuh bisa begini, buat apa itu? Pastor Irwan, ketua panitia, biayanya begitu besar, mau bikin apa sih dia? Di sana ngomong, sini sih enggak ya? Macam-macam aja tuh, Natal aja lah. 70 juta gede loh. Gue beli tiket ke Jepang pulang pergi loh satu keluarga. Ini pastor lagi nyinggung kali ya. Kadang-kadang kita pandai loh. Ngomong pandai cerita, tapi nggak ikut sumbang. Maka saya punya guru bilang, ini guru saya bilang, tau nggak? Ya, satu ketika kami mau bangun gereja, dia bilang. Ya, lalu ada yang dari Mercedes datang, mobil Mercy. Kan Mercedes tahu sendiri lah harga berapa. Minimal sampai S kan. Datang. Pak Pendeta mau bangun gereja ya? Kenapa masih bangun gereja? Gerejanya masih belum penuh-penuh banget kok. Banyak ngomong. Ya, udah ngomong itu. Udah Pak Pendeta saya kasih ini. Berapa? Cetiau. Naik Mercy Cetiau. Bangun gerejanya perlu mungkin berapa miliar ya waktu itu. Habis dia pergi datang satu AI. Naik bajai. Ya kan, Bajai tahu ya, cuman sampai juga sih, sampai tun bayarnya. Tok datang. Haya, mau seah, ngai sudah tua, ngai umur sudah 75, ngai punya anak, ngai punya suami, ngai semua punya kumpulan tabungan. Dia bilang, ini loh, musuh, ngai kasih lah, pakai kado Supermi. Nah, saya punya guru pikir, ya AI naiknya Bajai, bungkusan Supermi, paling cepet-cepet punya, cepet zaman dulu kan. Ya ada gambar monyet loh ya. AI tahu sana aja dia bilang. Jadi nggak diresponin. Tapi yang Mercy diantar sampai ke sana Cetiau. Ya paling itu juga berapa duit kali ya. Zaman dulu gitu. Udah selesai panitia buka, hitung. Yang lain amplop dihitung. Lalu yang Supermi ini dibuka. Begitu dibuka, tahu nggak? Miliatan uangnya. Naik Bajai, sumbangannya miliatan. Naik yang mobil miliatan, sumbangnya Bajai. Kasih tahu sampingnya, kamu bagian yang mana? Kan hari ini kan nggak ada isu sumbangan kan ya, ini cuma cerita. Nah maksudnya apa Pak Bu berkenan kepada Tuhan? Yosua nggak banyak cincong, nggak banyak nanya Musa ngapain. Beda sama abangnya, abangnya Musa, abang Musa, kakak Musa, dan semua orang nggak bisa terima duduk di situ cuman sembahyang. Urapan awal tahun apa? Mereka punya uang, mereka bikin lembu emas, mereka pesta pora, lompat-lompat. Sampai ke Tuhan nggak ibadah mereka? Sampai. Sorga dengar, sorga bilang sama Musa, umatku sudah rusak karakternya. Dan Musa yang bawa itu perjanjian 40 hari itu, dari sorga, ditulis Gunung Sinai. Yang nulis itu Tuhan loh, bukan Musa loh. Dia bawa barang itu, dia lihat umatnya. Pertama yang lihat siapa? Yang dilihat Yosua. Wow. Yosua, keluar lagi itu 2,5 juta lebih itu semua pesta pora dengan lembu emas uang yang dibawa dari Mesir. Langsung dia banting, makan dari itu firman katanya. Kira-kira begitu. Ya, kejadian tulisannya nggak begitu, itu menggaya saya aja. Kalau semuanya ada yang ditelan sama bumi dan tak satu pun orang yang bisa melihat. Jangankan masuk, lihat aja enggak. Kasih tahu sama sampingnya, ngeri dalam Tuhan.
Itulah sebabnya kita perlu kasih karunia, Pak Bu. Lalu apa alasannya Yosua memperoleh perkenanan? Karena hatinya tunduk kepada kebenaran. Dia bukan hanya abdinya Musa. Kalau kita cuma abdi kepada seseorang, biasanya orang itu memberi keuntungan, kita baru bisa abdi sama dia. Kalau kita nggak dapat keuntungan, langsung kita caw. Ya Pak ya? Kenapa Yosua bisa 40 hari? Memang dia abdinya Musa, tetapi sesungguhnya hatinya tunduk kepada kebenaran. Walaupun Musa di atas itu 40 hari nggak tahu hidup atau mati, dia nggak mau izinkan pikirannya kotor. Yang dia tahu cuma satu, karena kemuliaan bagi Allahku di tempat yang maha tinggi. Maka damai sejahtera di hatiku, orang yang berkenan kepada Allah. Dan dia dapat pewarisan. Pertanyaan saya, Bapak Ibu mengerti maksud saya? Karena tadi ada yang ngomong, kasih tahu sampingnya, puji Tuhan kamu mengerti. Tunduk kepada apa? Kebenaran. Maka engkau akan menjadi hamba yang baik. Kalau kita tunduk pada kebenaran, kita akan menjadi pekerja yang baik. Menjadi pengelola keuangan yang baik. Menjadi suami yang baik. Menjadi istri yang baik. Menjadi semua pribadi. Karena tunduk kepada kebenaran. Kadang-kadang kalau kita nggak tunduk kepada kebenaran, bisa sih kita jadi orang yang baik kalau dia baik sama saya. Bisa juga jadi istri yang baik kalau suaminya baik juga. Bisa juga sih jadi suami yang baik kalau istrinya baik. Gimana kalau ketemu suaminya mabok-mabokan? Siang jadi malam, malam jadi siang. Masih bisa nggak berbaik sama dia? Wah ya kalau gitu gua bunuh aja tuh be. Ah itu dia. Kalau kita tunduk kepada kebenaran, apapun boleh datang. Sebab Allah menyertai kita. Jika Allah masih mengizinkan kita menghadapi persoalan itu, Allah punya maksud. Yang penting jangan izinkan sesuatu yang mengotori pikiran kita. Pertama, tunduk kepada apa? Kebenaran, hamba kebenaran. Yang kedua baca Bilangan pasal 14 ayat 6 berkata demikian. Tetapi Yosua bin Nun dan Kaleb bin Yefun, yang termasuk orang yang telah mengintai negeri itu, mengoyakkan pakaiannya berkata kepada segenap umat Israel, negeri yang kami lalui untuk diintai itu adalah luar biasa baiknya. Jika Tuhan berkenan kepada kita, maka Ia akan membawa kita masuk ke negeri itu dan akan memberikannya kepada kita, suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya. Yang kedua, Pak Bu, 12 orang yang dikirim, 10 berkata jujur, ya Tuhan terima kasih, itu memang betul. Dia sampaikan pada Musa, dengar, negeri yang kamu maksud memang betul, susu dan madu luar biasa, tapi satu juga betul, apa itu? Orang enaknya besar-besar, raksasa, tantangannya juga besar, mana mungkin saya bisa menyelesaikan itu. Mungkin kalau saya ngomong gitu kurang gairah. Kenapa? Terlalu biasa ngomong gitu. Saya kasih contoh aja. Asang pasti nggak ada. Tapi pakai contoh panitia yang baru ini aja, yang masih jalan. Pada saat itu diurapi jadi ketua panitia, apa yang ada di otaknya? Waduh, sibuk. Betul? Oh, banyak kerjaan. Apalagi duit nih. Biasanya kalau pendeta ngangkat panitia, ketuanya itu cari yang punya duit. Supaya dia yang bayar katanya. Pikiran itu kan agak kurang bagus ya. Tapi di sini nggak akan begitu. Ya. Tapi kadang-kadang gitu, gue jadi ketua, nanti kalau tekor gue kena bayar. Biasanya suka ada begitu. Ya Pak ya? Kadang-kadang begitu juga.
Nah itu loh yang 10 orang itu. Begitu dikasih tugas, memang betul di situ ada pengharapan, tetapi di situ juga ada bencana. Begitu diukur antara pengharapan bencana, dia pilih bencananya, dia nggak akan pergi. Padahal dua-duanya itu hanya seimbang. Pengharapan mendatangkan sesuatu yang kita tidak mendatangkan sesuatu yang tidak tahu, tapi itu sebuah janji Allah kan. Penderitaan yang kita lihat udah jelas takarannya. Kok kadang-kadang kita ambil berdasarkan apa yang terlihat itu. Beda kalau Yosua. Yosua bilang betul, bencana, penderitaan ada, tetapi tanah perjanjian itu kan datang dari Tuhan. Jikalau Tuhan menyertai kita, maka niscayalah kita pasti akan masuk. Orang yang punya pikiran itu adalah orang yang bisa melihat itu dan dia yang masuk. Yang lain gak masuk karena gak bisa lihat. Lihat penderitaan, bukan lihat perjanjian. Maka mereka gak bisa masuk. Tahun 2023 begitu dibukakan, tahun ini adalah hidup bercahaya bagi hidup. Ada banyak kita mungkin tidak terlalu mengerti sehingga kita tidak bisa maknai. Akibatnya kita tidak bisa masuk, tapi kita cuma hanya mendengar, belum melihat. Jadi apa yang kedua ini? Yang kedua adalah lihatlah perjanjian abadi Tuhan. Yosua bisa melihat keabadian Tuhan, perjanjian keabadian Tuhan. Bahwa tanah perjanjian itu adalah perjanjian keabadian. You mau percaya tidak percaya, itu sudah Tuhan berikan, tidak akan pernah ditarik kembali. Kalau you nggak percaya, ada generasi berikut yang dapatkannya. Nah itu yang kedua apa? Lihatlah perjanjian keabadian Tuhan. Dan yang ketiga, saya cepatkan yang ketiga. Yang ketiga bilangan 27 ayat yang ke-22. Maka Musa melakukan seperti yang diperintahkan Tuhan kepadanya. Ia memanggil Yosua dan menyuruh dia berdiri di depan Imam Eliezer dan di depan seorang umat itu. Ayat 23. Lalu ia meletakkan tangannya atas Yosua dan memberikan kepadanya perintah seperti yang difirmankan Tuhan dengan perantaran Musa. Yang pertama, hamba kebenaran, tunduk kepada kebenaran. Yang kedua apa? Melihat perjanjian keabadian Tuhan. Yang ketiga, menerima mandat ilahi melalui penumpangan tangan orang yang dibukakan pintu masa depan. Musa, Tuhan buka jendela. Yosua dengan rendah hati menangkap lalu diurapi, terima mandat ilahi. Bilang sama sampingnya, terima mandat ilahi. Sejak tahun 2002 saya ada di Pontianak karena saya terima mandat ilahi. Ada hari ini. Kalau Anda tanya saya, mau di Pontianak? Enggak mau. Apa sih hebatnya Pontianak? Enggak ada. Ya kan? Tapi kok ada di sini? Karena mandat ilahi. Karena mandat ilahi, hebat juga kalian semua. Ya hebat loh. Bisa nyanyi, bisa mimpin pujian, hebat kan? Kalau nggak ada mandat ilahi, saya lihat dia apa? Yang begini banyak di Jakarta. Ya kan? Saya lihat anak-anak muda, anak remaja, hebat juga ya. Ada yang umur 2 tahun bisa nari, ada yang 3 tahun bisa nari, ya kan? Ada yang 2 bulan bisa nangis, sama aja kan ya. Hebat-hebat semua. Pada mulanya aku nggak bisa lihat, tapi karena ada mandat ilahi. Nah, Pak Bu, Anda akan lihat masa depanmu jika engkau dapat mandat ilahi. Itu yang terpenting, oke? Bilang sama sampingnya, gua mengerti. Nah, yang terakhir, biasanya, ya, kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi, damai sejahtera di antara orang yang berkenan. Itu aja kurang bergairah. Tapi kalau pengkhotbah begitu, yang terakhir itu lebih dari damai sejahtera. Ya Pak ya, tuh lihat wajahnya sebuah damai. Kan mau selesai katanya. Yang terakhir. Pemusik boleh ke atas. Lagu yang terakhir tadi bagus itu. Yang keempat Bapak Ibu, Ulangan pasal 31 ayat ke-6.
Kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu, janganlah takut dan janganlah gemetar karena mereka, sebab Tuhan Allahmu, dialah yang berjalan menyertai engkau. Ia tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau seorang diri. Yang pertama apa? Hamba kebenaran. Bukan hamba gereja, bukan hamba pendeta. Anda hamba gereja, hamba pendeta, ketika gereja buat sesuatu melukai hatimu, pasti Anda akan lari. Ya kan? Tapi kalau hamba kebenaran, kendati pun orang buat kita nggak suka, kita tetap tunduk kepada kebenaran. Yang kedua apa? Melihat perjanjian kebenaran Allah, ya, keabadiannya. Yang ketiga apa? Terima mandat ilahi. Keempat, teguhkanlah hatimu, integritas dalam perjanjian baru. A kata A, B kata B, iya kata iya, tidak kata tidak, kendati pun resikonya panjang. Lebih dari itu, berarti kita penganut iblis. Paham? Iya kata iya, tidak kata tidak. Tidak boleh abu-abu. Tegak lurus kepada kebenaran. Kenapa kamu cengar-cengir? Abu-abu itu bisa dimakan sama dunia. Itulah sebabnya Pak Bu, saya mau ingatkan kepada kita. Integritas lebih dari segalanya. Apalah artinya kita sudah jadi hamba kebenaran? Apalah gunanya kita melihat perjanjian Allah? Apalah hebatnya kita diimpartasikan urapan kalau kita tidak berintegritas. Integritas kadang-kadang memang membuat kita sepertinya tersandra, sepertinya kita diperdaya, tapi sesungguhnya bukan, kita sedang diberdayakan. Kita pikir begitu kita berintegritas seperti kita diperdaya. Bro Irwan disuruh memimpin koordinator. Kadang-kadang lo diperdaya sama babe. Kadang-kadang ya. Di sini nggak ada yang begitu. Kemudian disuruh memimpin pujian, latihan, capek-capek di kantor. Lu mau aja lu diperdaya sama babe. Perdaya sama berdaya beda. Ada terlalu banyak kita bisa berkonsep seperti Bapak Ibu dan tidak berintegritas. Kalau kita percaya Allah kita baik. Kalau kita sadar bahwa Allah selalu membuka jalan buat kita. Sesungguhnya kita sedang diberdayakan. Siapa yang suka memberdayakan kita? Ayah dan ibu. Kalau restoran dia kasih kamu makan kikir, minyak dan segala macam yang enak-enak. Karena dia jual. Tapi kalau ibu kasih kamu makan apa? Sayur. Dia kasih makan apa? Hal-hal yang memang kurang enak. Sedang diberdayakan. Kalau tetangga ajak kamu main-main di luar sana. Kebut-kebutan. Hangout dan sebagainya. Tetapi ibu dan ayah memberdayakan kamu. Belajar. Rotan taruh di tangan, ditungguin. Belajar. Dia tanya, jangan tanya, belajar sendiri. Ibunya bilang, bukan ibu tidak mau ngajar kamu nak, supaya kamu pandai belajar. Padahal ibunya tidak terpelajar juga sih. Padahal ini kejadian loh. Pernah baca satu artikel namanya Ben Carlson. Ben Carlson itu adalah seorang ahli bedah otak yang terkenal di dunia. Itu betul-betul sejarah. Dan dia punya ibu itu buta huruf. Heran dalam kisah itu nggak cerita suaminya, hanya ibunya. Ini anak waktu masih anak-anak, dia sekolah karena orang hitam hidup di komunitas orang putih, dia selalu dibodoh-bodohin. Ben Carlson. Dibodoh-bodohin terus sehingga buat dia nggak bisa sekolah. Ketika dia ke sekolah dia lebih suka ngumpet di samping. Lalu satu hari mamanya ngelihat anaknya
seperti itu diperlakukan oleh teman-temannya, sama gurunya, sama masyarakat. Ibunya ngomong satu kalimat dalam buku yang saya baca. Nak, kamu nggak bodoh. Yang bodoh kan mereka ngomong. Sebenarnya kamu pintar. Hanya kepintaran kamu belum dikeluarkan. Sehingga kamu tidak seperti mereka. Mamamu mau mengeluarkan kepintarannya. Tapi mamanya nggak sekolah. Itu buku mamanya kasih dia baca. Suruh baca. Dia tanya sama mamanya. Mama bilang, nak, cari sendiri supaya kamu pandai. Kalau mama nanti yang cariin, mama yang pandai pula. Ini adalah kisah nyata. Satu hari mamanya lihat, kok anaknya ngelihat itu baca buku, matanya sampai begitu gitu ya, sampai dekat. Oh, rupanya anak ini punya masalah mata. Lalu mamanya belikan kacamata dan anaknya mulai bisa belajar. Tahun pertama sudah mulai dapat ranking dan akhirnya selesaikan pendidikan dasar dengan nilai bagus sampai kepada tingkat atas bagus dan akhirnya dia jadi seorang dokter dan dia menjadi dokter ahli bedah saraf terkenal di dunia. Cari aja di Google, namanya Ben Carlson, dan itu bukan cerita dongeng tapi itu kebenaran. Lalu apa kesimpulannya? Sampaikan pada kiri kananmu, di dalam dirimu banyak potensi yang belum keluar. Pastor hari ini sedang memberdayakan engkau, bukan memperdayakan engkau. Karena uang panitia sudah cukup, tidak ditantang lagi untuk kamu praktek. Tetapi mari pergunakanlah waktu ini selama masih siang. Sebab kita semua bakal akan dituntut oleh Tuhan, akan diperhitungkan Tuhan. Tuhan memberkati. Mari panggil berdiri Bapak Ibu.